Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai perubahan dan kesalahan akuntansi. Salah satu tujuan penyusunan laporan keuangan adalah memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan yang akan digunakan untuk membuat perbandingan, meramalkan, dan menilai kemampuan suatu perusahaan. Perubahan metode di dalam proses penyusunan laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, perubahan dalam prinsip akuntansi atau metode akuntansi. Maksud dari perubahan dalam prinsip akuntansi yaitu penggunaan suatu prinsip akuntansi yang berbeda dengan prinsip akuntansi yang digunakan dalam periode sebelumnya. Ada juga beberapa contohnya seperti perubahan dalam metode pembebanan harga pokok persediaan, contohnya yaitu dari LIFO ke FIFO atau ke rata-rata tertimbang. Ada juga perubahan dalam bentuk metode akuntansi yaitu untuk kontrak jangka panjang, seperti metode kontrak selesai ke metode presentasi penyelesaian. Kemudian perubahan dalam metode depresiasi aktiva tetap seperti dari double declining balance method ke straight line method. Ada juga perubahan dalam perhitungan biaya produksi seperti dari full costing ke direct costing. Kemudian yang terakhir ada perubahan metode pencadangan kerugian piutang. Sifat perubahan akuntansi, yaitu yang pertama ada perubahan yang mempunyai akibat kumulatif. Jumlah akibat kumulatif dari perubahan prinsip dilaporkan dalam laporan laba rugi di antara elemen luar biasa dan laba bersih. Pelaporannya dengan jumlah sesudah dikurangi pajak penghasilan. Yaitu berupa laporan keuangan periode sebelumnya tidak perlu dikoreksi, laba sebelum elemen luar biasa dan laba bersih periode-periode sebelumnya ditunjukkan dalam laporan laba rugi tahun sekarang atau di bagian bawah halaman pertama dengan jumlah yang sudah dikoreksi. Sifat perubahan yang kedua yaitu ada perubahan yang mempunyai akibat retroaktif. Dalam hal ini, laporan keuangan periode sebelumnya disusun kembali sesuai dengan prinsip akuntansi yang baru. Jika masih terdapat sisa kumulatif, maka sisa tersebut dikoreksi ke saldo awal rekening laba ditahan. Yang termasuk dalam perubahan retroaktif adalah perubahan taksiran umur ekonomis aktiva tetap, perubahan metode akuntansi untuk kontrak jangka panjang, perubahan metode full costing dan variable costing. Kedua, perubahan dalam taksiran akuntansi, yaitu beberapa biaya dialokasikan atas dasar taksiran, misalnya taksiran kerugian piutang, taksiran umur ekonomis, dan sebagainya. Pada periode berikutnya mungkin diketahui bahwa taksiran-taksiran yang sudah dibuat tidak benar sehingga perlu direvisi. 3. Yaitu perubahan dalam kesatuan usaha. Konsep kesatuan usaha telah menetapkan harus dipandang terpisah dari perusahaan-perusahaan lain. Seseorang yang memiliki 2 perusahaan, misalnya sebuah apotik dan sebuah bengkel mobil, hendaknya mengadakan catatan akuntansi tersendiri untuk perusahaan itu. Laporan keuangan bisa berubah karena adanya perubahan kesatuan usaha. Perubahan kesatuan usaha ini terjadi dalam hal disusunnya laporan keuangan konsolidasi sebagai ganti laporan keuangan masing-masing perusahaan. Perubahan-perubahan dalam anak perusahaan yang laporan-laporannya dikonsolidasikan atau terjadinya penggabungan-penggabungan baru. Contohnya yaitu seperti perusahaan perorangan menjadi firma, perusahaan perorangan menjadi PT, dan firma menjadi perseroan terbatas. 2 kelompok kesalahan akuntansi dan dampaknya. 1. Kesalahan yang hanya mempengaruhi neraca saja atau laporan laba rugi saja. 2. Kesalahan yang mempengaruhi neraca dan laporan laba rugi sekaligus. Contoh kesalahan yang berdampak ke laba rugi. Kesalahan pada pencatatan biaya gaji. Misalnya, biaya gaji seharusnya sebesar Rp8.500.000,
tetapi keliru dicatat sebesar Rp5.800.000. Akibat dari kesalahan ini yaitu laba menjadi terlalu besar. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, bila buku belum ditutup, dibuat jurnal koreksi, yaitu dengan mendebit biaya gaji dan mengkredit kas. Kemudian yang kedua yaitu bila buku sudah ditutup, yaitu kita buat jurnal debit laba ditahan dan kredit laba rugi. Contoh kesalahan berdampak ke neraca, yaitu pencatatan penerimaan piutang seharusnya 20 juta, keliru dicatat sebesar 17 juta. Akibat kesalahan ini, kas pada neraca pada periode berjalan terlalu kecil dan piutang usaha terlalu besar. Langkah yang harus kita ambil yaitu pembetulan jurnal koreksi dengan mendebit kas sebesar 3 juta rupiah dan mengkredit piutang usaha sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya yaitu contoh kesalahan yang berdampak ke laba rugi dan neraca, yaitu persediaan akhir dicatat terlalu kecil sebesar 10 juta rupiah. Jika kesalahan diketahui sebelum tutup buku tahun ini, maka dibuat jurnal koreksi. Persediaan barang debit sebesar 10 juta, laba rugi dikredit sebesar 10 juta. Efek terhadap neraca tahun lalu yaitu persediaan akhir terlalu kecil sehingga aktiva terlalu kecil dan laba ditahan terlalu kecil. Efek terhadap neraca tahun ini yaitu neraca sudah benar karena kesalahan tahun lalu sudah dibenarkan oleh kesalahan tahun ini. Efek terhadap laporan laba rugi tahun lalu yaitu harga pokok penjualan dicatat terlalu besar sehingga laba bersih terlalu kecil. Efek terhadap laporan laba rugi tahun ini yaitu harga pokok penjualan terlalu kecil karena persediaan awal terlalu kecil, laba bersih terlalu besar. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengungkapan laporan keuangan. Pengungkapan laporan keuangan adalah penyajian informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai informasi keuangan perusahaan. Biasanya disajikan dalam laporan tahunan. Mengapa pengungkapan penting? Dikarenakan terdapat ketidakpastian sesuatu di masa mendatang. Pemakai laporan keuangan eksternal tidak memahami kondisi internal perusahaan dan juga tidak semua informasi dapat disajikan dalam laporan keuangan utama. Konsep pengungkapan. Menurut Hendriksen, mengungkapkan bahwa terdapat 3 konsep yang umum dalam pengungkapan. 1. Pengungkapan yang cukup atau adequate disclosure. 2. Pengungkapan yang wajar atau fair disclosure. 3. Pengungkapan yang lengkap atau full disclosure. Adequate disclosure yaitu pengungkapan minimum yang dinyatakan oleh peraturan yang berlaku, di mana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor. Fair disclosure adalah pengungkapan yang secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan penyedia informasi yang layak terhadap pembaca potensial. Full disclosure adalah pengungkapan yang mengimplikasikan penyajian dari seluruh informasi yang relevan. Jenis-jenis pengungkapan. 1. Pengungkapan wajib atau mandatory disclosure adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan atas apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. 2. Pengungkapan sukarela atau voluntary disclosure adalah pengungkapan informasi yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku atau pengungkapan melebihi yang diwajibkan. Pengungkapan wajib. Kewajiban penyampaian laporan bagi emiten dan perusahaan publik diatur dalam Peraturan Nomor X.K.6.
Dalam laporan tahunan, wajib memuat ikhtisar data keuangan penting, laporan dewan komisaris, laporan dewan direksi, profit perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan, tanggung jawab direksi atas laporan keuangan, dan laporan keuangan yang telah diaudit, dan masih banyak lagi. Pengungkapan wajib. Ikhtisar data keuangan penting meliputi sedikitnya 1. Penjualan atau pendapatan usaha. 2. Laba atau rugi kotor. 3. Laba atau rugi usaha. 4. Laba atau rugi bersih jumlah aktiva, dan masih banyak lagi. Contoh pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela dapat meliputi yang pertama yaitu informasi dasar, berisi tentang deskripsi struktur organisasi yang menjelaskan pembagian wewenang dan tanggung jawab, serta juga bisa dideskripsikan sebagai strategi perusahaan dan tujuan perusahaan. Yang kedua ada keuangan, berisi informasi tentang tingkat pengembalian yang diharapkan untuk suatu proyek, informasi biaya seperti biaya tetap dan biaya variabel. 3. Non-keuangan, berisi tentang informasi pesanan yang belum terpenuhi dan kontrak penjualan yang akan direalisasikan di masa yang akan datang, penolakan produk atau informasi kerusakan. 4. Informasi proyek, berisi tentang perbandingan sebelum pendapatan yang diproyeksikan dan pendapatan aktual. 5. Analisis informasi dan manajemen, berisi tentang perubahan biaya penjualan dan administrasi, perubahan biaya bunga dan pendapatan bunga. 6. Kegiatan penelitian dan pengembangan, berisi tentang penelitian dan pengembangan kebijakan perusahaan. 7. Informasi pegawai, berisi tentang gaji atau kesejahteraan karyawan rata-rata, usia karyawan, kebijakan kesejahteraan karyawan. 8. Lingkungan, berisi tentang uraian tentang dampak operasi perusahaan terhadap lingkungan dan kebijakan yang diambil untuk melestarikan lingkungan. Informasi nilai tambah, berisi penilaian nilai tambah, rasio nilai tambah. Pengungkapan sukarela ini karena belum adanya peraturan mengenai luas pengungkapan sukarela, sehingga perusahaan bebas memilih jenis informasi yang akan diungkapkan, yang dipandang relevan dalam membantu pengambilan keputusan.